Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Perpajakan Korporasi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas mengenai konsep dasar akuntansi dan pembukuan menurut perpajakan. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri Anissa Rizkyani, lalu ada rekan saya Evi Septiani dan Robertus. Berikut pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan pembukuan untuk tujuan perpajakan. Menurut pasal 1 angka 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang dituntut dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun tersebut. Pembukuan untuk tujuan perpajakan dilakukan agar dapat dihitung besarnya pajak yang terutang baik pajak penghasilan atau PPh maupun pajak pertambahan nilai atau PPN. Pihak yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja keras, kecuali wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar rupiah setahun, kecuali dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan. Wajib pajak yang boleh menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang asing dan bahasa asing antara lain wajib pajak penanaman modal asing atau PMA, untuk usaha tetap atau BUT, kontraktur kerjasama migas atau K3S migas, kontraktur kontrak kerjasama non-migas atau K3S non-migas, wajib pajak yang go public di luar negeri, kontrak investasi kolektif, wajib pajak yang induknya di luar negeri, dan wajib pajak yang menggunakan mata uang nasional bukan mata uang USD. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK 03/2021, wajib pajak yang boleh menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara komersial berhak untuk menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi usaha mikro dan kecil. Kedua, merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas tetapi memiliki penghasilan bruto di bawah 4,8 miliar rupiah tetapi memilih untuk diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Kemudian badan yang memiliki peredaran bruto dari usaha yang tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Prinsip dasar akuntansi dan akuntansi perpajakan. Prinsip dasar akuntansi, prinsip entitas ekonomi. Akuntansi umum adalah badan yang terpisah dari pemiliknya hingga harus independen dan berdiri sendiri. Akuntansi perpajakan merupakan entitas yang berbeda dari wajib pajak orang pribadi miliknya dari hukumnya di Undang-Undang KUP Pasal 1 Angka 3. Proses akuntansi pajak dimulai dari dokumen sumber, jurnal transaksi, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, dan SPT tahunan PPh badan. Kemudian koreksi fiskal terbagi menjadi 2 jenis, yaitu beda temporer, koreksi fiskal positif atau negatif, dan beda permanen, koreksi fiskal positif negatif. Nama saya Evi Septiani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Robert. Di sini saya akan membahas tentang rakuman. Akuntansi komersial bertujuan menyusun laporan keuangan yang digunakan oleh pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal. Akuntansi pajak bertujuan menyusun laporan keuangan yang akan digunakan dalam mengisi SPT tahun PPh. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan panduan umum PSAK, sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Di sini ada beberapa latihan soal yang dimana saya akan membacakan satu persatu. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan akuntansi komersial dan apa perbedaan utama antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak? Pertanyaan nomor 2, dalam akuntansi komersial berlaku kaidah substance over form yang artinya substansi menguli bentuk. Dalam akuntansi pajak lebih mengutamakan aspek formal sesuai dengan kaidah hukum pajak. Jelaskan mengenai perbedaan kaidah tersebut.
Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara petugas pajak menghitung jumlah PPh terhutang apabila wajib pajak badan yang sedang diperiksa tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana mestinya? Pertanyaan nomor 4, selain diancam dengan sanksi administratif, wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana mestinya juga diancam sebagai sanksi pidana. Apakah pengenaan sanksi pidana terhadap wajib pajak menghapus atau menghilangkan sanksi administratif? Jelaskan. Pertanyaan nomor 5, prinsip entity yang dijunjung oleh akuntansi atau akuntansi pajak yang dianut untuk memisahkan antara entitas dan pemiliknya. Bagaimana dengan perusahaan perseorangan yang belum mampu disahkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja? Berikan pendapat saudara beserta dasar hukumnya. Pertanyaan nomor 6, jelaskan perbedaan pemberlakuan biaya hiburan dalam akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Pertanyaan nomor 7, mengapa penting bagi wajib pajak untuk membuat rekonsiliasi fiskal dalam pelaporan SPT tahunan? Pertanyaan nomor 8, apa itu koreksi fiskal, dan berikan contoh kasus yang umum terjadi dalam praktek akuntansi pajak. Pertanyaan nomor 9, bagaimana pemberlakuan atas pengeluaran yang tidak memiliki bukti pendukung yang sah menurut ketentuan perpajakan? Pertanyaan nomor 10, jelaskan dampak penggunaan software akuntansi terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang tadi satu persatu. Pertanyaan nomor 1, jawabannya adalah sebagai berikut. Akuntansi komersial adalah penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan internal atau eksternal bisnis. Sedangkan akuntansi pajak perhitungan kewajiban pajak sesuai dengan aturan perpajakan. Perbedaan utamanya adalah akuntansi pajak itu tunduk pada undang-undang perpajakan, bukan prinsip akuntansi umum. Pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah substansi over form atau komersial, yaitu mementingkan substansi ekonomi. Sedangkan form over substance atau pajak, yaitu mementingkan bentuk atau formalitas hukum pajak. Jawaban dari nomor 3, petugas menghitung berdasarkan perhitungan secara jabatan dengan mengidentifikasi penghasilan bruto dan norma perhitungan penghasilan neto. Jawaban nomor 4, jawabannya itu tidak. Sanksi pidana dan administratif berdiri sendiri. Wajib pajak bisa dikenakan keduanya apabila pelanggaran terpenuhi. Lanjut ke jawaban pertanyaan nomor 5. Prinsip entity tetap berlaku dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perseroan atau perorangan adalah badan hukum, jadi tetap kena. Jawaban dari nomor 6, biaya hiburan adalah di akuntansi komersial bisa diakui sebagai beban, tapi di pajak sering dianggap sebagai non-deductive expense. Jawaban dari nomor 7, rekonsiliasi fiskal penting agar laporan komersial disesuaikan dengan peraturan perpajakan, mencegah salah saji hitung pajak terhutang. Jawaban dari nomor 8, koreksi fiskal, yaitu penyesuaian atas laporan komersil agar sesuai dengan peraturan perpajakan. Contohnya itu beban penyusutan komersil lebih besar dari versi fiskal. Jawaban dari nomor 9, pengeluaran tetap bukti sah dianggap tidak dapat dikurangi dalam peraturan perpajakan. Jawaban dari nomor 10, software akuntansi membantu akurasi data, efisiensi, dan kepatuhan terhadap laporan perpajakan.